Halo, saya Umayda Elisa. Di video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan salah satu materi sejarah peminatan kelas 10. Persamaan dan perbedaan manusia purba dengan manusia modern. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu diharapkan dapat mengidentifikasi jenis dan ciri-ciri manusia purba dan manusia modern, dapat menganalisis persamaan dan perbedaan manusia purba dengan manusia modern dalam aspek fisik dan non-fisik, serta menyajikan hasil analisis dalam bentuk tulisan atau bentuk lainnya. Manusia purba adalah manusia yang hidup sebelum tulisan ditemukan. Manusia purba yang paling tertua di dunia diperkirakan berumur lebih dari 4 juta tahun yang lalu. Bukti tentang keberadaan manusia purba didapatkan melalui suatu penelitian dan penggalian suatu wilayah yang diperkirakan sebagai tempat hidup manusia purba. Penggalian itu bisa menghasilkan temuan yang berupa sisa-sisa tumbuhan, hewan, dan juga manusia yang sudah membatu atau fosil. Fosil yang berada pada lapisan kulit bumi paling bawah adalah yang tertua dan semakin ke atas, semakin muda usia fosil. Berdasarkan penelitian geologi, diperkirakan bumi telah terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun silam. Zaman paling tua adalah Arkaikum, di mana kulit bumi masih sangat panas dan belum ada tanda-tanda kehidupan. Zaman Paleozoikum ditandai dengan mulai munculnya kehidupan seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan juga binatang lain yang tidak bertulang punggung. Zaman Mesozoikum atau pertengahan, yaitu munculnya jenis burung dan binatang menyusui. Yang terakhir adalah zaman Neozoikum. Zaman ini dibedakan menjadi dua zaman, yaitu tersier ditandai dan berkembangnya jenis binatang menyusui seperti kera, dan kuartier ditandai dengan adanya kehidupan manusia. Jenis-jenis manusia purba yang ada di dunia beserta ciri fisik masing-masing. Yang pertama ada Ardipithecus ramidus, ditemukan di Ethiopia, Afrika bagian timur oleh Johannes Haile tahun 1994 dan sering dipanggil Ardi. Bagian tubuhnya ditemukan berjumlah 35 bagian berupa tengkorak gigi, tulang panggul, tangan, dan kaki. Berdasarkan penemuan fosil, Ardipithecus ramidus memiliki ciri-ciri tinggi sekitar 120 cm, berat rata-ratanya 50 kg, dan kapasitas otaknya kecil antara 300 sampai 350 cc. Yang kedua ada Australopithecus, ditemukan di Afrika dengan penemuan yang berbeda-beda sehingga penamaan manusia purbanya juga berbeda-beda. Selain di Afrika juga ditemukan di Indonesia. Yang pertama ada Australopithecus africanus, ditemukan oleh Raymond Dart di dekat sebuah pertambangan taung Tanjung Harapan, Botswana pada tahun 1924. Ciri-cirinya yaitu memiliki tinggi kurang lebih 1,5 meter, volume otaknya 450 sampai 600 cc, dan memiliki tubuh yang ramping. Lalu ada Australopithecus robustus, ditemukan oleh J.T. Robinson dan Robert Broom di Afrika Selatan, yang memiliki badan tegap. Ciri-cirinya yaitu gigi dan tulang rahang lebih kuat, berjalan dengan dua kaki dan tegak seperti manusia, badan lebih besar dan kekar, wajahnya datar, tidak memiliki kening, memiliki tulang alis yang besar, volume otaknya sekitar 525 cc, umurnya sekitar 2-1 juta tahun. Australopithecus afarensis ditemukan di wilayah Afrika Timur, ditemukan oleh Donald Carroll pada tahun 1974 di sekitar Pulau Hadar, Ethiopia. Ciri-cirinya yaitu gigi taring besar dan lapisan emel gigi yang tebal. Tinggi badan laki-laki sekitar 150 cm dan perempuan 105 cm. Australopithecus boisei hidup antara 2,1 sampai 1,1 juta tahun yang lalu. Ditemukan di Omo, Ethiopia, dan Kubifora, Kenya, serta di Tanzania, Afrika Timur. Ciri-ciri Australopithecus boisei yaitu memiliki geraham yang besar yaitu berukuran 0,9 inci, volume otak sekitar 410 sampai 530 cc, dan tinggi badan laki-laki sekitar 130 cm dan perempuan 124 cm. Australopithecus anamensis ditemukan di wilayah Kanapol di Danau Turkana Timur oleh tim penelitian Universitas Harvard tahun 1965. Meganthropus paleojavanicus ditemukan di Indonesia. Pertama kali ditemukan oleh peneliti kelahiran Jerman Belanda Gustav Heinrich di Sangiran, Jawa Tengah pada tahun 1941. Ciri-cirinya yaitu berbadan tegap, tonjolan tajam di belakang kepala, bertulang pipi tebal, tonjolan kening yang mencolok, tidak berdagu, otot kunyah, gigi dan rahang besar dan kuat. Dari aspek non-fisik, secara umum ciri-ciri manusia Australopithecus adalah
bertempat tinggal di tempat terbuka seperti padang rumput dan berada pada lingkungan semak-semak di hutan kayu, pemakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan seperti buah, kacang, biji, dan umbi berakar. Fosil Homo diyakini oleh para ahli sebagai peralihan manusia purba ke manusia modern. Homo rudolfensis ditemukan di Kobivora, Afrika Timur, Danau Rudolf di Kenya. Diperkirakan berusia 2,4 juta tahun. Peneliti menemukan bahwa fosil ini menunjukkan bentuk wajah yang berbentuk datar dan panjang. Hal ini membuat para ilmuwan mengkategorikannya sebagai spesies baru yang dinamakan Homo rudolfensis. Homo erectus ditemukan di beberapa tempat di dunia, antara lain di Afrika yang disebut Himo ergaster, di Indonesia disebut Pithecanthropus, di Tiongkok, Cina disebut Sinanthropus pekinensis, dan di Eropa disebut Neanderthalensis. Pithecanthropus erectus ditemukan oleh seorang dokter dari Belanda yaitu Igno Du Bois di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1891. Fosil yang ditemukan pada saat itu adalah berupa tulang rahang atas, tulang kaki, dan tengkorak. Ciri-ciri fisik manusia purba Homo erectus yaitu memiliki volume otaknya sekitar 750 sampai 1350 cc, memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm, mempunyai hidung yang tebal dan memiliki tonjolan kening yang tebal dan melintang di dahi. Jenis fosil Pithecanthropus juga ditemukan di Mojokerto dan disebut Pithecanthropus mojokertensis. Ditemukan oleh Cokro Handojo di Kapukagen, sebelah utara Mojokerto, Jawa Timur. Ciri-cirinya adalah tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm, tulang rahang dan geraham kuat, volume otaknya belum sempurna, kapasitasnya hanya 750 sampai 1300 cc. Fosil golongan Homo erectus juga ditemukan di Tiongkok, dikenal dengan nama Peking Man, ditemukan di Gua Chouguo Tian dekat Peking oleh ilmuwan Pei Wanchung. Memiliki kapasitas otak sekitar kurang lebih 900 sampai 1200 cc. Homo habilis ditemukan oleh Louis Leakey di lembah Olduvai, Tanzania Utara, di pantai timur Danau Turnaka, Kenya. Hidup sekitar 2,5 juta sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya memiliki rahang dan geraham yang besar, tidak memiliki dagu, tulang alis tebal, dan memiliki tengkorak yang panjang merendah. Homo neanderthalensis telah hidup di bumi kira-kira 300.000 tahun yang lalu. Ditemukan di Eurasia dari Eropa Barat hingga Asia Tengah dan Utara. Ciri-ciri manusia Homo neanderthalensis yaitu volume otaknya sekitar 1400 sampai 1500 cc. Tinggi badan untuk wanita itu sekitar 152 sampai 156 cm dan untuk laki-lakinya 165 sampai 168 cm. Homo soloensis ditemukan oleh sejarawan Openord, Terhard, dan G.H.R. Koningswald di wilayah Ngandong, Blora, Sangiran, dan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah pada tahun 1931 sampai 1933. Ciri-cirinya volume otaknya sekitar 1000 sampai 1300 cc, tinggi tubuhnya sekitar 165 sampai 180 cm. Dalam aspek non-fisik, ciri-ciri manusia jenis Homo secara umum adalah mengonsumsi makanan yang bervariasi seperti tumbuhan dan daging binatang, hidup di hutan yang terbuka, dapat membuat peralatan sederhana dari tulang dan batu untuk memancing dan berburu, contohnya kapak genggam dari batu. Hidup secara nomaden mengikuti hewan buruan dan memiliki bahasa komunikasi antar individu, meski diperkirakan belum memiliki versi kosakata yang diperlukan. Berdasarkan sebaran temuan fosil manusia purba, maka ahli berkesimpulan bahwa manusia modern berasal dari Afrika. Kesimpulan tentang asal manusia modern di dunia dan pengembaraan keluar dari Afrika sejalan dengan teori yang dikembangkan oleh Stringer dan Brouwer, yakni teori out of Africa. Teori ini didukung dengan bukti-bukti genetika, linguistik, dan arkeologis yang menyatakan bahwa fosil yang ditemukan di dekat sungai Omo, Ethiopia, Afrika Timur adalah fosil Homo sapiens yang tertua, lebih tua dari Homo neanderthalensis. Teori ini juga didukung data penelitian DNA mitokondria, yakni sel tubuh yang terbentuk sebuah molekul kompleks yang memberi gambaran sistem genetika dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berdasarkan catatan DNA fosil yang ditemukan dan disesuaikan dengan fosil manusia sekarang, disimpulkan bahwa genetika manusia atau genom 99,9% identik di seluruh dunia.
Fosil manusia yang benar-benar dianggap sebagai awal manusia modern adalah jenis Cro-Magnon. Jenis manusia Cro-Magnon telah mampu menghasilkan alat-alat hidup yang lebih kompleks, dan diperkirakan jenis inilah yang mendesak populasi jenis manusia Neanderthalensis yang perlahan punah. Di Indonesia, fosil yang dikategorikan sebagai Homo sapiens adalah Homo wajakensis dan Homo florensis. Cro-Magnonensis ditemukan di Aigues de Tayac, Dordogne, Prancis Selatan dengan sisa kepurbaan sekitar 40.000 tahun. Volume otaknya mencapai 1.400 cc, bentuk muka datar tanpa ada penonjolan pada bagian mulut karena rahang dan gigi geriginya telah menyusut ukurannya. Kemunculan Homo sapiens di muka bumi terkesan serempak, dan aspek fisik yang jauh berbeda dengan para pendahulunya, baik Homo erectus dari Afrika, Asia, dan Eropa, maupun Homo neanderthalensis dari Eropa dan Asia Tengah. Homo wajakensis ditemukan tahun 1889 di wilayah Wajak Tulungagung di lembah Sungai Brantas, Jawa Timur, Indonesia, oleh Van Rietschoten. Hasil penemuannya berupa tulang paha, rahang atas dan bawah, tulang kering, dan fragmen tengkorak yang mempunyai volume sekitar 1.600 cc. Ciri-ciri manusia Homo wajakensis adalah memiliki muka datar dan lebar, memiliki hidung lebar dan bagian mulut menonjol, berat badan sekitar 30-150 kg, tinggi badannya sekitar 130-210 cm. Tengkorak Homo wajakensis memiliki banyak persamaan dengan tengkorak penduduk asal aborigin di Australia, sehingga Du Bois memperkirakan bahwa Homo wajakensis dikategorikan manusia modern, yaitu masuk dalam ras Australoid. Homo florensis ditemukan pada tahun 2004 saat penggalian di liang buah di Pulau Flores oleh tim arkeolog gabungan yang terdiri dari Pusat Arkeolog Nasional Indonesia dan University of New England. Ciri-cirinya, kepala dan badan memiliki ukuran yang kecil, volume otaknya 380 cc, berat badannya sekitar 25 kg, tinggi badannya diperkirakan sekitar 1,6 meter. Ras-ras yang berkembang di dunia ada ras Australoid, mendiami bagian selatan India, Sri Lanka, beberapa kelompok di Asia Tenggara, Papua, Kepulauan Melanesia, dan Australia dengan ciri memiliki rambut keriting, hitam, berkulit hitam, dan nama sukunya adalah Aborigin, Veda, dan Negrito. Ciri-ciri ras Australoid yaitu memiliki warna kulit coklat kehitaman, warna mata gelap, rambut bergelombang sampai keriting, memiliki tulang alis menonjol, memiliki rahang yang besar dan tebal, dan bentuk muka lonjong atau oval. Ras Mongoloid tersebar di Asia Timur, Tenggara, Tengah, Utara, dan Asia Timur Laut, bahkan hingga ke wilayah Amerika Utara dan Selatan. Ciri-cirinya memiliki rambut lurus berwarna hitam, kelopak mata yang dimilikinya sipit, memiliki bola mata berwarna kecoklatan, memiliki sedikit bulu badan, memiliki tubuh yang kecil, berkulit putih cenderung kuning dan sawo matang, bentuk wajah relatif rata, dan memiliki hidung pesek. Ras Negroid sebagian besar menghuni benua Afrika serta turunannya banyak mendiami Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Timur Tengah. Ciri-cirinya memiliki kulit hitam, rambut keriting dan kasar, rongga hidung luas dan bulat, tidak memiliki bendungan atau sengau hidung, wajah yang menonjol di bagian rahang dan mulut, bentuk orbit mata persegi atau persegi panjang, memiliki gigi besar dan kuat, dan bibir tebal. Ras Kaukasoid berasal dari pegunungan Kaukasus di Eropa serta banyak mendiami bagian Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, Pakistan, dan India Utara. Ciri-cirinya memiliki kulit putih dan dermis paling sedikit dari ras lainnya. Hidung mancung, memiliki rambut berwarna coklat hingga pirang, memiliki mulut kecil, sudut wajah antara 100 derajat sampai 90 derajat, memiliki wajah lonjong dan pirus, dan kelopak mata yang lurus. Ras khusus tidak mengalami penyebaran yang luas karena hambatan berupa isolasi geografis. Mereka adalah orang Busman, penduduk asli Gurun Kalahari di Afrika Selatan, orang Wedoid, penduduk asli daerah pedalaman Sri Lanka, orang Ainu, penduduk asli Karafuro dan Hokkaido, Jepang. Di Indonesia, Wedoid dapat ditemukan di wilayah pedalaman Sulawesi Selatan. Persamaan manusia purba dan manusia modern. Persamaan dalam aspek fisik. Manusia purba dan manusia modern sama-sama memiliki bentuk badan yang tegak, berjalan dengan dua kaki. Tinggi badan manusia purba dan manusia modern relatif sama, yakni berkisar antara 110-200 cm. Warna kulit manusia purba diperkirakan lebih gelap dibanding manusia modern, tetapi secara umum sama, yakni ada yang gelap, kuning, sawo matang, dan putih. Warna rambut antara manusia purba dan manusia modern hampir tidak ada perbedaan, yakni ada yang hitam, pirang, coklat, putih, dan kekuningan. Untuk warna mata, manusia modern dengan manusia purba tidak terlalu jauh,
Secara umum ada yang hitam, coklat, hijau, abu-abu, dan biru. Bentuk hidung manusia purba dan manusia modern relatif sama dari segi bentuk, ada yang tinggi, ada juga yang pesek, besar, ada pula yang relatif berhidung kecil. Persamaan dalam aspek non-fisik, manusia purba dan manusia modern sama-sama memakan daging dan tumbuh-tumbuhan. Sama-sama telah mengenal bahasa, menggunakan api untuk memasak, membuat dan menggunakan peralatan hidup. Demikian pula manusia modern sampai hari ini masih ada yang berburu. Perbedaan manusia purba dan manusia modern dalam aspek fisik, manusia modern memiliki rangka yang lebih ramping dibanding manusia purba, karena manusia modern lebih bergantung kepada teknologi daripada kekuatan fisik untuk menghadapi tantangan alam. Ruang tengkorak manusia modern lebih besar dibanding dengan manusia purba. Volume otak manusia purba secara umum kurang dari 1000 cc, sedangkan manusia modern lebih dari 1000 cc. Tulang kening manusia purba juga lebih menonjol dibanding manusia modern. Tulang rahang bawah manusia purba lurus ke depan sehingga tak berdagu, sementara manusia modern berdagu. Tulang rahang dan gigi manusia purba lebih besar dan kuat dibanding dengan manusia modern. Perbedaan dalam aspek non-fisik, manusia purba belum mengenal kepercayaan pada kehidupan setelah kematian, sedangkan manusia modern telah mengenal kepercayaan dan penguburan pada jenazah yang sudah meninggal. Alat-alat yang dipergunakan oleh manusia purba masih sangat sederhana dan dibuat dengan cara sederhana, sementara manusia modern dengan kecerdasan dan kreativitasnya mampu membuat alat-alat dan teknologi yang beraneka ragam. Manusia purba belum mengenal pakaian, sedangkan manusia modern telah mengenal pakaian. Manusia purba mengenal bahasa yang masih sederhana, sedangkan manusia modern sudah mengenal bahasa yang lebih kompleks. Dan manusia purba hidup secara nomaden dalam kelompok-kelompok kecil. Manusia modern telah hidup menetap dan dalam kelompok yang besar. Sekian video pembelajaran dari saya, terima kasih.